Masih ada yang tahu balong ini? Abah sehat? Hah? Damang Abah? Aduh, ya Allah. Abah, ya Allah. Ya tuh, Oh, Abah tuh lagi bakar talas. iya tuh, tiga ya. Tiga biji. Udah matang belum itu, Bah? Hmm? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sahabat, alhamdulillah kebetulan saya sangat kangen kepada keluarga ataupun warga masyarakat yang ada di kampung Citunggul sahabat. Nah yang mana dulu kita sempat bersama-sama di kampung Citunggul ini meramaikan suasana perkampungan di atas awan sahabat ya. Yang mana insya Allah hari ini juga kita akan bersilaturahim dengan Abah Oleh. Setelah itu saya juga akan bersilaturahim dengan Ma Atik sahabat. Bagaimana keadaan mereka setelah mereka ini masing-masing ditinggalkan oleh sosok seseorang yang dicintai sama mereka. Bagaimana perjalanannya, dan kita lanjutkan perjalanannya hari ini. Sangat begitu luar biasa sekali sahabat ya, pemandangan dari kampung Citunggul dari dulu sampai sekarang, Masya Allah, tabarakallah ya. Walaupun akses jalan ini memang sudah tidak asing lagi untuk menuju ke rumah Mbak Atik dan ke rumahnya Mbak Oleh. Barusan saya bersilaturahim dulu bersama keluarganya Abah Unang sambil ngopi-ngopi di warung Abah Unang sahabat. Dan kebetulan sahabat nih yang kangen ya, yang kangen suasana kampung Citunggul nampak seperti ini sahabat. Dan di bawah sebelah sana itu perkampungan yang ada di wilayah Kecamatan Cikalong Kulon itu sangat begitu luar biasa dan tentunya sangat begitu terlihat dengan jelas. Tidak adanya turun hujan ya, karena memang bulan ini kemarau cukup lumayan panjang, sehingga akses jalan yang sekarang saya lalui ini alhamdulillah sahabat nih. Aduh, agak sedikit disirele baru santai sahabat nih ya. Wah, Masya Allah nih. Selamat datang kembali di kampung Citunggul ya, untuk para penonton, para subscriber, dan tentunya para donatur. Saya ucapkan terima kasih banyak, alhamdulillah ya. Dan tentunya kalau kesini itu ya kita pasti mengingat dengan sosok almarhumah Matati dan almarhum Abah Dodo dan almarhumah si emak sahabat ya, istrinya Abah Oleh. Suasana pagi yang sangat begitu enakan sekali sahabat ya. Tentunya sejuk, adem, ayem ya. Dan kita juga bisa melihat beberapa warga masyarakat dari kampung Citunggul yang lagi membersihkan ataupun membereskan kebun di sini sahabat. Kalau dulu ini teh garung ya, garung banget kalau dulu. Ini sangat begitu rimbun. Tapi sekarang alhamdulillah jadi bersih.
Insya Allah untuk tujuan hari ini kita tujukan dulu kepada Abah Oleh sahabat ya. Setelah nanti selesainya dari Abah Oleh, kita menuju ke rumahnya Maatik. Yang membuat kangen saat perjalanan menuju ke tempatnya Abah Oleh ataupun ke rumahnya Maatik sahabat, masih ada yang tahu balong ini? Nah, dulu balong ini sering dimandiin sama kerbau sahabat nih. Tapi sekarang kerbaunya gak ada dan kebetulan memang airnya sekarang lagi kecil sahabat, dan kayaknya ini diternakin ikan deh. Saya kelihatan ini ada ikannya tuh. Dan kebetulan untuk dari beberapa pinggirannya ini ada sayuran jenis kangkung. Wah, perbedaannya ya sekarang cukup lumayan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kampung Citunggul ini menyimpan sejuta kenangan ya, untuk setiap para konten kreator. Mudah-mudahan para konten kreator diberikan kesehatan, diberikan milik rezeki serta umur yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waduh, sebenarnya bawa motor juga ke sini bisa sahabat, cuman seperti biasalah kita sambil menikmati akses perjalanannya sahabat nih. Aduh. Ya Allah, ya malum nih, karena memang udah lama tidak ke sini ya, agak sedikit ngos-ngosan lagi sahabat. Bismillah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Cukup lumayan soalnya nih untuk tanjakannya. Kurang lebih hampir 1 tahunan lah saya tidak ke sini sahabat. Wah, sekarang ini lebih enakan sahabat deh ya. Nah, jalur yang ini dulu sama sahabat nih, garung juga nih, bala. Tapi sekarang mah alhamdulillah dikelola kembali oleh warga masyarakat yang ada di Kampung Citunggul ini sahabat, sehingga ada beberapa pepohonan-pepohonan liar seperti kayak gini ini ditebang tuh, dan ini sampai ke bawah. Ya Allah, ini bersihnya sampai ke bawah tuh. Allahu Akbar. Perubahannya cukup lumayan luar biasa sekali sahabat nih ya, untuk perjalanan sekarang menuju ke tempatnya Abah Oleh. Dan dulu memang akses jalan yang sekarang saya lalui itu sudah ada di beberapa video saya, bahwa akses jalan ini kecil. Tapi kalau untuk sekarang, ini masuk loh. Kalau pengendara roda 4 seperti mobil bak ini masuk ke sini, karena ini jalannya gede banget sekarang tuh. Wah, luar biasa.
Ini kelihatan sahabat tuh. Ya, sekarang buatkan lebar akses jalannya, karena untuk akses jalan yang aslinya itu yang ada di tengah-tengah ini nih. Nah, ini akses jalan aslinya tuh. Tapi sekarang di bagian samping kiri maupun di samping kanan, alhamdulillah, mudah-mudahan ya selamanya akses jalannya itu seperti kayak gini sahabat. Tapi adanya turun hujan ataupun di musim hujan, ya tentunya akses jalan ini susah dilaluinya. Jangankan untuk kita kesininya itu menggunakan kendaraan, bahkan pejalan kaki pun, wah, jebloknya minta ampun sahabat nih. Masya Allah. Dan ini untuk tiang ya, dari bambu. Tiang ini penyangga untuk kabel listrik nih. Nah, ini udah beberapa kali diganti ya. Masya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Jadi seperti biasa, kalau untuk di atas sebelah sini, ini rumah almarhum Mbah Dodo, dan di atasnya almarhumah Matati. Dan untuk di bawahnya itu rumahnya Abah Oleh sahabat. Ya, jadi kita akan menuju dulu ke rumahnya Abah Oleh. Di depan seperti biasa ada dua akses jalan. Nah, yang mana untuk jalan ke atas itu menuju ke rumah almarhumah Matati ya. Dan akses jalan yang ke bawah ataupun ke kanan ini menuju ke rumah almarhum Mbah Dodo dan ke rumahnya Abah Oleh. Nah, kita ngambil ke bagian kanan saja sahabat. Insya Allah. Assalamualaikum. Wah, mau aja saya ke rumah. Abah mau kemana? Hah? Aduh, gak pakai baju lagi deh Abah nih. Abah sehat? Hah? Damang Abah? Hah? Dikatakan damang bisa langkah itu udah kieu. Ya. Terus Abah sama siapa sekarang di rumah, Bah? Ya, Sendiri? iya, sakeun doang. Oh. Kalau teu indah ke sini, Bah? Kak. Sama Febri. Ya. Di Cibaringin aja, Bah. Ya. Ini Abah mau buru-buru apa gimana? Apa ya? Kemana? Mau ke warung? Buru-buru sih agak. Pakai baju dulu atuh Abahnya tuh. Aduh, ya Allah, Bah Oleh deh. Tadinya saya langsung menuju ke rumahnya Abah, namun saya ketemu di perjalanan ini sahabat. Katanya Abah Olehnya itu mau ke warung. Ya udah mau ke rumah aja dulu. Oh ya udah, ayo atuh Bah yuk. Karena sono nih Bah, kangen nih udah lama nih. Udah lama gak ketemu nih sama Bah Oleh. 3 kali ke rumah, gak ketemu terus-terusan katanya. Siapa teh? Akang. Hmm. Katanya 3 kali datang ke rumah. Oh, ke Maleber. Ke sini. Oh, dulu. 1 tahun ke belakang. Malah entah kemana lah pokoknya. Abahnya lagi di mana waktu itu pas saya datang ke sini? Lagi bapak di bawah. Sekarang udah kuat Abah pegang itu, pegang parang. Enggak, sekarang mah kumat lagi. Kumat lagi. Waduh. Kumat lagi sekarang. Kalau waktu itu berapa lama itu Abah bisa kuat pegang itu? Apa? Pegang parang itu. 3 bulanan lah. 3 bulanan. Ya mau pakai baju juga susah, makanya sering dipikul. Iya. Aduh. Coba tuh ke bawah dulu Bah. Saya kangen Ya Allah. Jadi Abah Oleh itu sempat sembuh sekitar 3 bulan.
Jadi Abah Oleh bisa pegang seperti golok ataupun parang untuk bersih-bersih kebun. Tapi sekarang katanya kumat lagi sahabat nih. Aduh ya Allah nih Abah. Waktu itu memang saya kesini ada 1 tahun ke belakang saya tidak ketemu sama Abah Oleh sahabat. Dan memang keadaan mereka ya dari setelah waktu itu memang masih seperti kayak gini lah intinya sahabat nih. Dan mudah-mudahan ya rezeki untuk keluarga-keluarga di sini terus mengalir. Ya kalau bisa dikatakan memang beberapa warga di sini itu sahabat, khususnya yang ada di bawah sebelah sini seperti Kampung Telisorir sahabat sebenarnya. Ya dari zaman dulu juga, karena kan permukiman yang cukup lumayan padatnya itu ada di bagian atas di sekitaran area warungnya Abah Unang, terus di sekitaran rumahnya Pak Demang itu banyak warga di sana tuh. Tapi kalau di sini hanya 3 rumah saja, rumahnya Mbak Oleh, rumahnya Mbak Atik, dan almarhumah Matati sahabat. Aduh ya Allah, itu sanu ngadurukan bah. Abah lain ngadurukan itu. Tas sapu. Aduh ya Allah. Aduh jalannya sebelah makin parah nih Abah nih, dan tangannya juga tuh jempolnya kelihatan sahabat nih. Ya Allah, Robi ya Allah. Ini dia sahabat nih, rumahnya Abah Oleh sahabat nih. Ya, kalau untuk rumah alhamdulillah ini masih kokoh dan tentunya masih terawat juga. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang dari atap asbesnya agak sedikit bala ya, karena memang itu ada beberapa dedaunan dari pohon-pohon yang berjatuhan sahabat. Karena memang Mbah Oleh kan tangannya ada kendala, sehingga ya untuk membersihkannya itu agak sedikit kesulitan sahabat. Cuman tidak parah kok. Ada beberapa ini dedaunan-dedaunan yang jatuh seperti kayak gini tuh. Aduh ya Allah, Abah ya Allah. Ya, Bah boleh ke belakang dulu Bah. Boleh. Sebelum kita lanjut ngobrol sama Abah Oleh, kita nikmati dulu ataupun kita bernostalgia ya di bagian belakangnya sahabat nih. Karena ini salah satu menuju untuk ke dapur ya. Dapurnya sudah seperti kayak gini sahabat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya, seperti inilah hidup sekarang seorang diri, jauh dari anak dan ditinggal sama seorang istri. Ya harap dimaklum aja sahabat ya. Karena kalau memang Mbah Oleh tangannya normal dari dulu juga pasti ini bakalan rapi ya. Ya harap dimaklum sahabat nih. Apalagi ini kan jauh kemana-mana sahabat, kurang lebih 1000 meter ya dari warungnya Abah Unang menuju ke bawah ini sahabat nih. Tuh. Nah ini untuk di bagian area dapurnya, di sini ya terdiri ada 2 tungku hawu sahabat nih. Dan ini hanya ada singkong. Ada singkong seperti kayak gini sahabat deh. Mungkin kalau Mbak Oleh lapar ataupun gimana, kalau gak direbus ini bisa-bisa dibakar sahabat nih singkongnya itu. Ya. Ya Allah. Sini ada panci juga.
Seperti kayak gini sahabat ya. Nah ini ada saringan. Di sebelah sana itu ada kuali ataupun katel ya. Dan di atas sebelah sini ini kayu bakar sahabat ya. Nih. Ya Allah. Nah, untuk di bagian sebelah sininya ini ada dus bekas kompor gas, dan ini ada nyiru ya. Terus ini ada gayung kecil seperti kayak gini. Ini ada ayakan, ada ember. Tuh. Seperti kayak gini sahabat tuh. Ini untuk di bagian paling belakangnya. Alhamdulillah kalau untuk balong kecilnya memang masih ada, dan kebetulan ini ada ikannya juga sahabat tuh. Wah, ikannya ikan emas lagi sahabat tuh. Allah Akbar ini. Cuman ikannya ya baru sekitar 2 jari, 1 jari nih. Ada nih ikannya nih. Ini untuk di bagian paling belakang ya. Dan saya lihat memang masih bagus ini sahabat nih. Ya, kalau saya perhatikan dengan mata kepala saya sendiri, di bagian atas rumah ini masih kokoh. Cuman ya kalau untuk cat ya mungkin ada ya yang pudar nih. Bismillah. Bismillah. Nah, itu ke bagian atas rumahnya Matik sahabat nih. Tuh. Nah, ini untuk di bagian samping. Untuk di bagian sampingnya sahabat nih. Wah, sono sekali bah. Sono, sono cuman sedih aja bah. Sono kangen campur aduk di sini ya. Kalau rasa sedihnya ya waktu almarhumah masih ada Mbak Yaya ya. Selalu ingatnya sih itu sih bah. Mereka beliau itu kan waktu ada sering duduk di depan. Kalau saya datang, kumaha damang, itu yang saya ingat itu bah. Tapi bah, Indra ataupun Kang Bubun sering kesini gak? Udah lama. Udah lama. Berarti sekarang bah kalau Abah makan itu gimana sekarang? Abah masak sendiri apa gimana? Kadang masak, kadang ngutang di warung. Sekarang maksud kan mau ngutang. Begitu. Jadi kalau masak Abah seringnya masak apa aja kalau untuk makan ketika Abah lapar? Ya, kalau ada
beras enggak masak ya. Iya, tapi tadi jadi lihat itu di belakang ada singkong, Bah. Apa? Singkong. Abah sering rebus singkong? Sering. Oh. Emang itu sisa. Iya, berarti kalau memang nggak ada beras, singkong. Gitu. Sekarang lagi bakar talas tuh. Mana talasnya, Bah? Yang mana coba lihat, Bah? Alah. Tinggal mau ke warung dulu. Tuh. Oh, Abah tuh lagi bakar talas. Iya tuh. 3 ya. Udah matang belum itu, Bah? Hmm? Udah matang belum? Belum. Dari pagi apa gimana tadi, Abah? Barusan. Masih keras tuh. Oh iya iyalah, karena itu kan apa namanya bukan dari kayu, Bah. Apanya? Itunya. Sampahnya. Ini kan batok kelapa, ini kuat. Banyak apinya tuh. Jadi ditutup sama batok kelapa. Gitu, Bah ya. Tapi kalau nasi Abah punya gak di dalam? Kalau nasi punya gak? Sama sekali gak punya. Ya Allah. Apalagi apanya masih harus diumpetin kan? Iya. Ya mudah-mudahan ya kita dari dulu juga mendoakan ya bisa jadi lebih baik, Abah. Maksudnya gitu. Aduh ya Allah. Boleh ya dimasuk ke dalam, Bah? Boleh masuk ke dalam, boleh? Boleh. Ke dalam boleh? Boleh. Ya udah deh, kita masuk dulu ke dalam, sahabat. Ini rumah. Assalamualaikum. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau televisi memang ini ada, sahabat nih. Bah, ini televisi masih nyala, Bah? Apa? Urungkannya tuh ya TV? Ya, masih jangankan TV. Terakhir radio juga udah berapa tahun gitu. Oh iya, Bah. Aduh. Ini gelap deh, sahabat nih. Nah, biar ada hawa ataupun udara dari luar, sahabat tuh. Ya, setidaknya kalau pintu ini dibuka dulu, ada angin lah masuk dari luar, biar tidak terlalu pengap ya. Dan ini untuk raknya, sahabat nih. Ini bagian raknya. Ini untuk beberapa seperti ada cangkir, gelas, piring. Nah, ini untuk menuju ke toilet nih. Karena untuk airnya ini aman. Alhamdulillah nih kalau untuk airnya tuh. Ya masih ada lah. Untuk beberapa gordeng-gordengnya pun masih utuh, sahabat nih. Alhamdulillah. Ya, ini untuk di bagian gordengnya juga masih ada, aman. Ya. Dan ini ada beberapa alas untuk Abah tidur. Nah, ini untuk di bagian kamarnya, cuman ini gak tahu deh saklarnya deh. Wah, ini masih nyala deh, aman tuh. Nah, ini aman untuk bolamnya. Terus posisi di sini untuk di bagian kamar yang kedua. Ini kamar yang kedua nih, sahabat nih. Dan alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Ini nih yang saya demen itu yang ini, sahabat nih. Kenapa saya pengen masuk ke kamar? Karena lihat nih. Ya, ini salah satu sejadah terpampang di kamar yang kedua dan ada Al-Quran juga. Dan ada peci, kopiah, sahabat di sini, masya Allah, Allahu Akbar. Berarti bahwa sekarang rajin menjalankan ibadahnya, menjalankan sholat yang 5 waktunya, dan sekarang rajin membaca Al-Quran juga, sahabat nih. Ini kelihatan nih. Ini ada 2 Al-Quran, cuman mohon maaf saya gak bisa pegang karena saya tidak punya wudu, sahabat ya. Tuh, ini ada peci ataupun kopiah dan ini sejadah terpampang di sini, luar biasa bahwa ini. Ini nih, masa-masa hidup sendiri, menjalankan masa tua di rumah yang sangat begitu terpencil, tapi abah oleh
luar biasa sekarang ibadahnya. Takjub saya sahabat nih tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kurang lebihnya ada sekitar 1 tahun memang saya tidak ketemu sama sosok Abah Oleh sahabat. Nah, yang mana Abah Oleh ini alhamdulillah ya telah mengisi beberapa acara-acara ataupun tentang kegiatan-kegiatan mereka dulu. Dan alhamdulillah tidak hanya di channel YouTube saya aja, banyak di channel YouTube rekan-rekan saya juga sahabat gitu. Dan sekarang hampir 99% Abah Oleh ini kembali lagi ke kehidupannya yang dulu sahabat. Jadi sekarang juga Abah Oleh ini makan lagi bakar talas gitu sahabat. Jadi bukan direbus ataupun di gimana, bukan. Hanya dibakar tuh menggunakan durukan seperti kayak gitu. Dan di atasnya itu hanya ada batok kelapa. Jadi kata Abah Oleh ini kalau batok kelapa itu kuat ya Bah. Nah, kuat sahabat. Jadi apinya itu panjang dan lama gitu. Jadi Bah, selama ini karena memang kalau Anton pulang nggak Anton? Anton ada pulang nggak Anton? Waktu hari raya Idul Fitri pulang. Berarti Idul Adha mah agak pulang. oh berarti Idul Adha gak pulang? Enggak, cuman sebelumnya nginap dulu di sini 4 hari sebelum Idul Adha. Nginap dulu. Berarti anak yang laki-lakinya itu kata Abah Oleh pulangnya itu pas hari raya Idul Fitri. Jadi kalau hari raya Idul Adha mah kemarin tidak pulang. Enggak. Masya Allah, berarti Abah Oleh ini Kayaknya sendirian di ditelepon sini sahabat nih. Bosnya. Oh jadi kata bosnya gak bisa pulang. Jangan lama-lama gitu. Barang datang katanya. Gitu, Lagi berangkat hari tanggal 8 lah. Tanggal 8. Iya, sebelum Idul Adha. Bah, berarti Bah ayeuna teh lamun Abah henteu boga beas, lamun teu sampe tales. Tales. Kadang ganyol. Kadang ganyol. Itu Bah selain dibakar kayak gitu berarti Abah direbus juga itu seperti singkong di situ. Baru dapat sedikit kayu bakarnya. Kalau kayu bakar yang di atas itu yang di dapur itu hasil Abah apa memang ada bantuan? Ada bantuan dari mana? Oh ya Mas. Dari cacaran itu Mang Ibah kebun. Oh dari cacaran yang di bawah itu. Dan kebetulan Bah memang jadi kan udah lama juga ya kan tidak ke sini. Terus kalau dulu kan di pas perjalanan menuju ke sini itu ini di samping kirinya itu kan itu garung Bah ya. Garung terus bala, tapi sekarang mungkin mau dikelola sama warga. Dikelola dari yang mengelola warga, yang babad yang punya. Yang babad yang punya. Yang punyanya itu orang mana Bah? Orang lebih loa. Oh yang punyanya itu orang lebih loa. Anaknya Bapak Omai. Fotonya Bapak anak. Dan sekarang itu mau di palawijain apa Bah? Katanya jagung. Oh katanya jagung. Jadi sekarang mah ditanami itu apa Bah? Pisang daun. Pisang daun ya. Karena memang dari dulu juga sahabat di sini itu mayoritas warganya itu ya menanam pisang. Cuman pisangnya itu tidak di ala buahnya melainkan untuk daunnya saja gitu. Itu mah khusus daun itu. Khusus daun Bah. Dan sekarang Bah dulu kan jalan kecil. Kalau sekarang kan di samping-sampingnya itu agak dilebarin ya. Kalau mobil itu sebenarnya bisa masuk Bah. Bisa sekarang. Memang benar sahabat, akses jalan yang menuju ke sini sekarang dikarenakan memang lebar. Kalau kita bawa mobil seumpamanya gitu, kalau bisa dari atasnya itu sekarang bisa. Bah, ini gini Bah, kita saya pengen bernostalgia sebenarnya karena memang selain saya kangen kepada Abah,
Dan kebetulan Udah memang begitu lama ya. karena memang sangat begitu lama sahabat, dan kebetulan saya juga sama Abah Oleh itu tidak ngobrol apa-apa, tapi mengobrolkan pribadi aja dari hati ke hati ketika dari dulu saya ketemu sama Abah Oleh, dan tempat yang dibangun sama PAD untuk pembelian tanah saya yang jadi saksinya waktu itu. Nah, di sini nih saksinya nih ketika waktu pembayaran tanah ini kepada Pademang. Nah, itu ya, Bah ya. Iya. Nah, itu saya jadi saksinya waktu itu di sini, dan alhamdulillah berdirilah rumah yang sangat begitu luar biasa, dan tentunya rumah yang sangat begitu layak huni juga. Bah, saya itu Pak pengen Bah kalau Abah kuat pengen ke tempat Abah yang dulu itu Bah. Karena Iya. kita pengen mengenang tempat tersebut itu, yang dimana sebelum Abah dipindahkan ke sini, dulu Abah di sana itu tinggal sama almarhumah, sama Teh Indah, sama Febri juga kan waktu itu. Iya. Dan kebetulan tempat tersebut itu tidak ada kamarnya ya Bah ya. Iya. Tidak ada kamarnya, itu blong aja sahabat itu. Ya, Jadi sekat-sekat. nggak ada yang namanya sekat-sekat, cuman ke bagian belakangnya itu ada dapur. Jadi sekarang Bah, rumah tersebut itu masih ada apa udah dibongkar Bah? Udah dibongkar. Udah Itu dibongkar. kan waktu itu dulu waktu di kamera sama PAD dipinta. Oh gitu. Ini dikasih sama Pak RT. Berarti waktu itu kan masih berdiri ya Bah ya. Iya. Waktu itu kan belum dibongkar. Belum. Tapi Abah akses jalannya masih ingat gak? Masih. Masih ingat jalannya. Berarti sekarang garung apa gimana Bah? Ya begitulah. Nah, kalau sekarang mah berarti kalau sekarang mah garung ya Bah ya. Garung. Jadi mungkin ada penonton dari Cikalong Kulon Turunan Kidul yang berpenasaran bagaimana 3 tahun ke belakang sebelum Mbak Oleh ini dipindahkan ke sini. Insya Allah hari ini saya akan dibawa jalan-jalan sama Mbak Oleh ke sana, dan nanti ada mungkin ada obrolan sama Mbak Oleh, ada salah satu tempat yang agak sedikit mistis ya Mbak ya. Iya. Nah, nanti Abah Oleh di sana yang bercerita, karena Abah Oleh itu dulu juga pernah bercerita kepada saya, di sini itu ada ini gitu. Istilahnya seperti makhluk halus lah, makhluk yang tidak terlihat sama kita, dan memang kata Abah Oleh waktu itu pernah menyampaikan kepada saya kedatangan salah satu sosok ular ya Bah ya. Iya. Emang sering sekali. Sering sekali. Iya. Sosoknya itu perempuan Bah. Iya. Perempuan sahabat. Itu kalau kecantikan mah di dunia mah mungkin nggak ada. kata Mbak Oleh, kecantikannya itu kalau di dunia itu gak bakalan ada yang menandingi. Sekaligus artis papan atas pun sahabat. Nah waktu itu Mbak ya, Abah sempat bercerita pas saya datang ya Mbak ya. Saya waktu itu sempat diam nunggu, dan kebetulan lagi bawa sembako juga, karena Mbak Oleh itu kalau gak salah habis dari mana Mbak ya, sama almarhumah itu. Iya, saya itu nunggu sampai pukul 5 sore di sana Bah. Cari rumput. Ya, cari rumput. Daun-daunan. Cari dedaunan, cari lalap-lalapan, sayuran. Karena almarhumah sering dagang sahabat. Jadi ngeder ke bawah ataupun kemana gitu kan. Nah sebelum itu gini Bah, kebetulan jadi ada titipan uang, sedikit uang. Ini dari Ibu Anis Rantau Benua dari Malaysia. Mudah-mudahan uang ini bermanfaat dan sedikit kecilnya bisa membantu untuk Abah Oleh. Ya, ini uangnya nih. Ini. Udah gini aja, masukin aja ke sini. Nah, ini udah diterima ya Mam ya, dimasukin aja nih. Nah, ini. Takut hilang. Soalnya Abah kan megangnya kayak gini tuh, gak normal itu. Kayak kepiting gini nyapit Bah. Jadi ya mudah-mudahan buat sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada seluruh donatur yang dulu telah membantu keadaan keluarganya Abah Oleh, dan mudah-mudahan dengan adanya tali silaturahim saya datang ke sini, intinya saya bukan meminta, saya bukan mengemis,
saya hanya mengajak, ini salah satu sosok orang tua saya juga di Kampung Citunggul. Untuk makannya pun sekarang susah, sahabat. Siapa yang masaknya, siapa yang menyediakannya, dan mudah-mudahan ada orang baik, ada orang yang dermawan untuk bisa membantu makannya aja, sahabat. Abah Oleh ini intinya yang sudah siap saji lah ya. Iya. Karena saya berkata seperti kayak gini itu dengan apa adanya, sahabat. Jadi sebelum saya kesini itu saya ngobrol-ngobrol dulu di atas. Pada akhirnya saya datang ke sini, saya mau ke rumah, ternyata ketemulah di jalan sama Abah Oleh. Abah Oleh mau ke atas, katanya pengen cari makanan, sahabat gitu. Maksudnya begitu ya. Karena saya datang ke sini pun pengen dengan secara real, dengan secara apa adanya, tayangan yang saya tayangkan. Intinya mudah-mudahan ada milik rezekinya untuk membantu kesehariannya Abah Oleh, khususnya untuk makannya saja, sahabat. Itu Amin. ya. Mudah-mudahan Allah menjabah, Allah mengabul, dan perjalanan ini menjadikan salah satu perjalanan yang berkah barokah untuk kita semua. Amin, ya Dan Allah. mudah-mudahan menjadikan salah satu ladang pahala, amal soleh di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan donatur dalam negeri ataupun di luar negeri, rezeki yang sudah disisipkan mudah-mudahan tergantikan yang berlipat-lipat ganda, disehatkan, dipanjangkan umurnya. Dan adapun salah satu keluarga dari donatur yang lagi mengalami sakit ataupun mengalami kesulitan, mudah-mudahan ya diangkat lagi penyakitnya, kesulitannya, mudah-mudahan dilancarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut bersama Abah Oleh menuju ke tempat kediamannya yang dulu. Undur pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.